Assalamualaikum Gus. Rahayu, Waalaikumsalam warahmatullahi rahayu, rahayu. Rahayu. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat semua, anak istri juga sehat. Ini loh Gus, ini mau bertanya masih tentang wilayah doa Gus. Mohon dijelaskan Gus, doa secara pandangan Gus sendiri gimana? Ini teman-teman saya ini pada banyak yang bertanya, ini doa-doa kok lama-lama nggak dikabulkan gitu loh Gus. Mohon dijelaskan Gus. Nah, itu kalau masalah doa, Sing seru, Pak. Sing seru. itu kalau masalah doa itu harus, ya udah saya katakan kepada teman-teman dan juga pada kawan-kawan, itu harus detail, cara mintanya harus jelas. Umpama kenapa saya harus mengatakan syarat doa itu cara mintanya dengan benar dan jelas. Sebab umpama kita secara contoh kecilnya aja berdoa, ya Allah saya ingin bla bla apalah, ingin apa misalnya, itu yang dikasih oleh Tuhan kan ingin ya. Jadi doa itu nggak akan terkabul cuma kepengen itu masalah, biasanya seperti itu. Dan juga ada cara itu yang udah yang saya jelaskan menurut doa, minimal di step wilayah hening, rileks, sadar, menyadari, hening atau di gelombang otak itu minimal gelombang alfa, gelombang tenang. Di gelombang jiwa itu jiwa mutmainah, jiwa yang tenang juga, itu baru berdoa. Cuman kalau saran saya, doa yang bagus itu jangan pakai semoga. Semoga kan ya, foto-foto kita butuh kayak orang butuh ya, seolah-olah kita kan sebenarnya itu doa itu sebenarnya kita butuh ingin sekali pertolongan Tuhan cepat dikabulkan. Cuman cara doanya semoga, ya Allah saya semoga, atau ya Allah saya ingin, itu kan kata-kata kurang serius loh. Minta kepada Tuhan nggak serius seperti itu bagaimana Tuhan akan mengabulkan? Ya seolah-olah malah kayak ngenyek ya gitu. Jadi kita benar-benar butuh doa itu, ya Allah saya semoga. Karena kata semoga dikabulkan boleh, nggak dikabulkan boleh. Tapi kalau kata ingin dikabulkan, ya Allah saya minta ini, tapi mintanya harus jelas aja kepengin aja, ada kata-kata negatif lah di dalam doa itu pasti terkabul. Tapi cara kerja doa kita kan harus tahu kan, itu ada level, harus namanya wilayah doa kan harus meliputi antara keyakinan, antara kerja otak kanan dan otak kiri, itu harus sinkron. Ini berarti tembung Jawa itu ada cipto rasa karso. Di dalam wilayah doa tidak mengenal cipto rasa karso. Layak bingung alam semesta ge bila bocah njaluk apa ya tenanan kaya ora, kaya seolah-olah kaya wong guyon gitu. Ini kita bisa menyingkronkan tentang itu, tentang keselarasan kita, faktor benar-benar kita butuh itu kan pasrahnya juga jadi, yakinnya jadi. Yakinnya tenanan, pasrahnya tenanan, itu kan otomatis tinggal nunggu. Namanya pasrah itu kan ya, saya gambarkan itu kalau kita udah pasrah kepada Tuhan, otomatis kan cara yang ngerjain itu Tuhan. Tapi kalau pasrah masih dipikirkan oleh diri sendiri, itu namanya itu belum pasrah. Baru belajar pasrah atau belajar ngomong pasrah, itu masalah wilayah doa. Dan juga harus diketahui teman-teman, dan ini ya, jadi itu ada yang namanya dalam diri kita ada alam sadar dan alam bawah sadar, atau disebut dalam teknologi otak kanan dan otak kiri. Itu harus diketahui di dalam level doa, itu sangat-sangat penting, harus diketahui.
tata cara kerja otak kanan dan otak kiri. Dan kalau otak kiri itu hanya secara logis, secara matematikane awake dhewe iki 1 tambah 1 ketemunya 2 itu kan logis. Tapi kalau otak kanan itu beda. Diibaratkan kayak kalau petani dan sawahnya, yang daya cara kerjanya otak kanan itu kan 88%, dan sedangkan otak kiri cara kerja daya ciptanya itu hanya 12%. Diibaratkan kayak petani dan sawahnya. Kalau petani kan dibagikan seperti otak kiri itu yang logis, itu yang cara matematikanya 1 tambah 1 ketemunya 2. Tapi kan otak kanan beda levelnya, daya ciptanya itu 88%, sangat jauh. Itu makanya kalau doa kita ingin terkabul itu harus menyinkronkan antara otak kanan dan otak kiri, itu pasti akan terkabul. Dan kebanyakan seperti tidak tahu step-stepnya kita berdoa, tidak tahu cara-caranya berdoa, tidak tahu cara kerja otak kanan dan otak kiri. Dari daya pencipta yang sumber ciptanya itu lebih dahsyat, itu kan sebenarnya otak kanan. Persis kayak petani dan sawahnya. Lah kita petani kan hanya mampu nyangkul, nanam, itu kan hanya berapa persen. Tapi yang mau menumbuhkan padinya itu siapa kalau bukan Sawahnya gitu ya. Iya, bukan sawahnya yang bisa mengembangkan pertanian ya, menghasilkan melimpah ruah, kan sawahnya. Diibaratkan itu cara kerja sawahnya kan 88%, petani hanya 12%. Itu paling-paling ya nyangkul, matun, salah satunya kan seperti itu. Itu step-step berdoa, tapi harus diingat itu biasanya kan nang rasa itu ada titik temu benar berdoa. Otak kanan yang mikirnya, otak kiri yang mikirnya logis. Mama kita punya tujuan seperti ini, apa mungkin saya mendoa seperti ini bisa terkabul. Itu kan cara kerja otak kiri. Bisanya kur cara Jawane bisanya kur madani tok otak kiri. Tapi nek cara bisa menyinkronkan, jadi otak kanan kiri bisa menerima apa yang ditransformasi oleh otak kiri, itu akan sinkron. Tapi daya cipta itu kan maunya cara kerja otak kanan itu walaupun belum terjadi seolah sudah kayak terjadi. Daya ciptanya kan seperti itu. Kenapa saya tadi mengulas tentang ingin semoga cara transformasi lesan dan otak kiri ke otak kanan boleh aweh proyek itu ingin semoga yang diterima apa yang daya cipta otak kanan itu kan ingin dan semoga. Ya kapan bagaimana bisa terkabul doa tersebut? Berarti ada kata-kata yang harus dihilangkan, misalkan kayak kata-kata negatif gitu nggak boleh dalam berdoa ya Gus ya? Ya makanya di dalam anjuran apapun, Islam atau agama apapun, kenapa sih orang itu harus berpikir yang baik, berpikir positif, berbicara yang baik, supaya itu membimbing otak kiri transformasi maring otak kanan selalu yang ditangkap oleh daya cipta itu baik. Tapi cara transformasi kita kurang baik ke otak kiri, ya munculnya kehidupan pasti kurang baik. Itulah karena kebingungannya kan di situ, orang tidak memahami di situ, di letak-letak itu. Iya, berarti kata-katanya selalu positif gitu ya? Iya begitu. Iya. Ya sudah Gus, terima kasih Gus atas jawabannya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Rahayu.